Walaupun sudah menikah, Kang. Betul, walaupun sudah menikah itu sama saja seperti menyetubui ibunya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab Fathul Izar, yang mana akan menjelaskan dari beberapa bab etika jima ataupun rahasia-rahasia waktu kapan yang terbaik untuk melakukan jima agar menghasilkan keturunan yang berkualitas, ya. Karena di sini akan dijelaskan beberapa waktu yang mana bisa mempengaruhi keadaan anak tadi, ya, keadaan keturunan kita ketika kita telah melakukan jima ataupun hubungan intim, mendapatkan keturunan itu akan berpengaruh pada waktu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum al-ayah, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, istrimu adalah ladang, ya, atau sawah bagimu, maka datangilah ladangmu sesuai kehendak hatimu, ya. Ya, dan dahulukan untuk darimu, ya. Jadi di sini ada ayat Allah yang menjelaskan bahwa istri kita itu ladang bagi seorang suami, ya. Maka datangilah ladang kita atau sawah kita sesuai apa yang dikehendaki dan waktu yang dikehendaki oleh suami tadi. Bebas mau dilaksanakan pagi hari, siang hari, malam hari, dengan gaya apapun, ya, dengan gaya dan model apapun itu bebas, ya. Tapi dengan catatan tetap dalam koridor Islami atau yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Wasababa nuzuli hadhil ayah, dan sebab turunnya inilah ayat, annal muslimina qalu, sesungguhnya orang-orang muslimin berkata, inna na'tin nisa'i, sesungguhnya kami mendatangi istri-istri kita, barikatin, dalam keadaan sujud, wa qaimatin, dan dalam keadaan berdiri, wa mustalqiyatin, dan dalam keadaan terlentang, ya. Jadi turunnya ayat ini, maka mereka orang-orang muslim itu berkata, kami itu mendatangi istri-istri kita untuk melakukan hubungan intim ataupun jima ataupun bersenggama itu dalam keadaan sujud. Maksudnya sujud apa? Istrinya itu sujud. Jadi istrinya itu dalam keadaan sujud dan suami itu di belakangnya, ya. Atau dengan bahasa lainnya itu doggy style, ya, kalau tidak salah, ya, dengan gaya doggy style. Dan dalam keadaan berdiri, ya, pernah juga orang-orang muslim melakukan hubungan intim dengan istrinya itu dengan keadaan berdiri ataupun dengan keadaan istri itu telentang, ya. Ini dengan atau yang sering disebut dengan gaya misionaris, ya. Itu berarti beberapa gaya-gaya yang telah dilakukan oleh orang-orang muslim kepada istrinya. Wa min baini aidihina wa min khalfiha, dan dari keadaan depan ataupun dari keadaan belakangnya istri, ya. Jadi mendatangi istrinya untuk melakukan jima itu dari keadaan depan istri ataupun dari keadaan dari belakang istri. Kalau dari belakang istri kan tadi, ya, doggy style, ya. Kalau depan istri itu berarti kan misionaris atau misionaris, ya. Ba'da ayyakunal ma'ta wahidan, tetapi dengan tujuan untuk melakukan hubungan intim adalah jalan satu, ya, dengan jalannya atau tempat farji atau vagina istri. Walaupun dari belakang dengan keadaan doggy style, tetap masukkan rudal itu ke dalam vaginanya, bukan ke dalam duburnya, ya. Dalam keadaan misionaris itu tetap dalam dilakukan melalui jalan vaginanya atau melalui jalan vagina. Rudal itu dimasukkan ke dalam vaginanya melalui satu jalan saja, tidak melalui dua jalan, melalui dubur misalnya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Fakolat, maka telah berkata al Yahudi, orang-orang Yahudi, ma antum illa amsalul bahaimi, ya, wahai orang-orang Islam, ya, kamu semua tidak ubahnya seperti hewan. Jadi orang-orang
Yahudi itu berkata bahwa dengan gaya-gaya seperti itu tidak ubahnya seperti yang dilakukan oleh hewan ataupun binatang, dari keadaan belakang, depan, dan bebas. Itu binatang itu kata orang-orang Yahudi itu melakukan seperti itu, ya. Lakin nanatiha, tetapi kita mendatangi istri kita ala hayatin wahidah, dalam satu model atau dalam satu gaya saja, ya, mengenakan satu cara, yaitu dari depan saja, ya. Nah, karena pada saat itu orang-orang Yahudi itu mendatangi istrinya itu dalam keadaan satu cara aja atau satu model saja dari depan tadi, ya. Lantas apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Wa inna lanajidu fit Taurah, dan kita menemukan semua ini di dalam kitab Taurat, anna kulli idyanin na'tin nisa'u khairal istilqai, ya. Dan kita menemukan keterangan ini dalam kitab Taurat bahwasanya semua cara jima dari depan adalah jelek, ya, dan usi indallah, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu pedoman bagi orang-orang Yahudi yang mana bisa memprotes atau menghujah dari orang-orang Islam, ya. Nah, tetapi di sini dijelaskan lagi, ya. Fa'akadaballahu, lalu Allah mendustakan mereka al-Yahuda ing wong Yahudi atau orang-orang kepada orang-orang Yahudi. Fa fi hadhil ayati, dengan firman-Nya yang di atas tadi, ya, nisaukum harsul lakum ila akhirih, ya. Jadi Allah itu tidak sependapat dengan orang-orang Yahudi tadi, ya, dengan dasar dari ayat tadi, ya. Dilalatun ala jawazi idyanir rajuli, dalam ayat itu terdapat petunjuk bahwa seorang laki-laki, ya, boleh mendatangi zaujatahu ala ayyi kaifiyatin, boleh mendatangi istrinya dalam keadaan apapun, ya. Wa hali sya'a, dan dalam tingkah apapun yang diharapkan, min qiyamin wa qu'udin wastilqain, dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan melumah, ya. Istri berdiri, istri duduk, ataupun dalam keadaan istri telentang, ya, itu diperbolehkan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berdasarkan dari firman Allah yang mana nisaukum harsul lakum illa akhirih, ya. Jadi diperbolehkan dalam keadaan apapun dengan catatan jalan satu tadi, vagina, ya, jangan sampai melalui jalan dubur ini, ya. Wa min ayyi jihatin sya'a man fauqi wa min tahti wa min wara'i wa min kudamin, ya. Dan boleh didatangi dari arah manapun, dari arah atas, dari bawah, ataupun dari belakang, ataupun dari depan, ya. Ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas, arah atas, bawah, depan, belakang, itu diperbolehkan semuanya. Wa fi ayyi waqtin sya'a fil laili aw naharin, dan diperbolehkan dalam waktu kapanpun, boleh siang, boleh malam, bebas, ya. Yang penting itu dalam keadaan kondisi itu sama-sama fit antara suami dan istri, ya. Bada ingkana fi simamin wahidin, selama itu adanya jalan vagina atau jalan satu jalan saja, jangan sampai adanya dua jalan, ya. Jadi boleh mendatangi istrinya itu kapan saja, di mana saja, ya, yang penting satu jalan, ya. Jadi pada kesimpulannya, pada pembahasan kali ini adalah kita seorang suami boleh mendatangi istri kita itu kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan ataupun cara apapun, ya, selama itu melalui jalan vagina, tidak melalui jalan dubur, ya. Karena kalau melalui jalan dubur itu sama halnya menyetubuhi ibunya sendiri. Jadi berhati-hati, walaupun sudah menikah, Kang, betul, walaupun sudah menikah itu sama saja seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap berpikiran positif, jangan berpikiran negatif, karena ini ilmu memang untuk pasangan suami istri ataupun bagi kalian yang akan menikah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.